Sebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kalau saudara membaca baik-baik ayat ini, itu 2 ya, saya jadi salah menulisnya di sana. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, sebenarnya kalau kita membaca kitab Tawari memang isinya kan sepertinya sejarah ya. Tetapi sejarah dalam Tawari itu berbeda dengan sejarah dalam kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja itu semua ditulis itu, apa adanya. Tetapi kalau sudah membaca kitab Tawari itu sebetulnya nadanya positif. Ya, nadanya positif. Saudara, satu seruan yang sama, saudara bisa menemukan di Tawari tidak kelihatan apa negatifnya, positif. Nah, sebenarnya untuk memahami ayat ini kita cukup membaca ayat sebelumnya. Ayat yang 13. Di sana dikatakan apa? Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Baru dan umatku, begitu ya. Sebenarnya 2 ayat ini memberikan satu informasi yang sangat luas. Bagaimana penulis Tawari ingin menyampaikan prinsip. Ketika umat Allah mengalami sesuatu bencana, mengalami sesuatu musibah, mengalami sesuatu kehidupan yang sulit, mengalami sesuatu yang ya susah mendapatkan apapun. Di sana dikatakan kemarau, banyak hama belalang, hasil bumi enggak ada, ya, penyakit menimpa. Itu menunjukkan situasi yang krisis. Maka jawabannya adalah hal itu disebabkan karena mereka atau umat Allah itu jauh dari Tuhan. Maka seruan yang dikatakan Tawari, ya, kalau umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik, meninggalkan perbuatan jahat, maka dikatakan Tuhan akan mengampuni dan memulihkan keadaannya. Nah, saudara, ini sebenarnya senada dengan kitab Yoel. Yang di Rabu Abu yang lalu saya juga sampaikan. Tadi pagi di lembaga permasyarakatan saya sampaikan ini di Cipinang. Seruannya sama nadanya. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah, sama. Kalau saudara membaca bagian ini ayat yang pertama dan kedua, itu berbicara tentang akhir zaman. Tentang hari Tuhan. Di mana Tuhan datang untuk memisahkan yang benar, yang jahat. Memisahkan yang setia, yang tidak setia. Saudara, orang Israel itu punya satu keyakinan yang tinggi. Bahwa mereka selalu pede menanti hari Tuhan. Mereka pikir hari Tuhan itu hari sukacita. Yang menjadi masalah adalah kepedeannya tidak ditujukan, tidak disertai dengan perbuatannya. Saudara, mungkin hal yang serupa kita bisa lihat, kita bisa bandingkan dengan kadang keberadaan orang Kristen. Orang Kristen itu enggak tahu apa-apa, pokoknya ditanya saya yakin pasti masuk surga. Persoalannya keyakinannya itu enggak ditujukan dengan perbuatannya. Ke gereja malas, apapun malas, tapi yakin masuk surga. Maka ketika ditanya, kira-kira coba sebutkan apa alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk surga? Bingung juga dicari ya. Selain satu, karena anugerahnya, tidak salah. Saudara,
ketika kita berbicara tentang bagaimana masa-masa Lent ini kita diminta untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Apakah saya dan saudara sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Apakah saya dan saudara sudah hidup seperti yang Tuhan harapkan? Imanmu itu tidak cukup hanya iman yang mati. Iman itu iman yang harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang Israel boleh mengatakan umat pilihan. Tapi kalau perilakunya tidak seperti umat pilihan, maka umat pilihan itu jadi dibuang. Umat pilihan itu yang harusnya mengajari orang lain, tapi justru umat pilihan itu belajar dari orang lain. Nah, ini terjadi dalam sejarah. Orang Kristen pun sama. Saya dan saudara harusnya memiliki iman yang hidup, yang nyata dari perbuatan sehari-hari. Kalau tidak, maka saudara, saya dan saudara juga sama seperti orang Israel. Sama seperti orang atau umat di konteks Yoel, sama seperti umat di konteksnya Tawarikh, Salomo, saudara. Nah, saudara, Tuhan Allah ingin saya dan saudara itu mengalami satu pertobatan. Saya dan saudara mengalami satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan ingin saya dan saudara itu mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang bukan hanya pura-pura. Pertobatan yang bukan hanya kita anggap, oh kalau saya berpuasa sudah suci lah, saya sudah menangis, saya sudah berseru. Bukan, saudara. Tapi pertobatan yang benar-benar lahir dari hatimu, yang berdampak kepada totalitas hidupmu. Saudara, malam hari ini ketika kita belajar dari kitab Tawarikh, kita belajar sebenarnya pertobatan yang harus kita hidupi setiap hari itu seperti apa. Tawarikh memberikan 3 hal yang diperlihatkan kepada kita pada 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 tadi. Yang pertama, saudara, dikatakan begini, kita itu harus merendahkan hati. Bagaimana sih bukti nyatanya bahwa saya dan saudara itu bertobat setiap hari? Saya dan saudara harus merendahkan diri. Apa artinya merendahkan diri? Merendahkan diri sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan itu bisa berarti saya dan saudara menyadari kegagalannya, saya dan saudara menyadari dosa-dosanya, saya dan saudara menyadari ketidaklayakannya. Saudara, untuk poin pertama ini, saya ingin kita coba mengecek apakah kita menyadari ini. Saudara, kalau saudara ingat ketika saya menyampaikan khotbah tentang ibadah yang benar dari mimbar ini, saya berikan gambar tentang orang-orang beribadah dari berbagai kepercayaan. Dan dalam gambar itu yang kelihatan sangat tidak hormat itu sebenarnya orang Kristen. Kalau orang-orang lain itu betul-betul di hadapan Tuhan itu betul merendahkan diri. Ya, kita suka katanya merendahkan hati, tapi dirinya nggak mau merendahin. Memang susah membedakan ya. Tapi saya Pak rendah hati. Lah kalau tidak mau merendahkan diri bagaimana rendah hati? Memang bukan rendah diri ya. Ekspresi itu kelihatan Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada orang, ini contoh sederhana ya. Orang yang lebih tinggi pangkatnya, saudara, salah satu pemimpin daerah muda, saya nggak boleh sebut namanya ya, kan nanti sangkanya kampanye, ya kan? Itu kalau salaman selalu begini. Saudara, saya pun itu menjadi kebiasaan ya. Kalau salaman dengan orang lebih tua gitu, itu bentuk hormat kan? Apakah saya bisa bilang begini? Kalau saya dengan orang ini sudah tua ya salam gini,
Kok sombong kali sih Sumardi? Enggak Pak, saya sebenarnya rendah hati Pak. Hati saya rendah. Bisa? Enggak ya? Saudara, ketika kita bertobat itu kita merendahkan hati, menyadari ketidaklayakan kita, menyadari dosa kita, menyadari kegagalan kita. Bayangkan saudara, setiap hari Minggu, saya contohkan aja seminggu sekali. Anda datang kepada Tuhan, ada satu momen di situ, tulisan dalam liturgi kita, pengakuan dosa. Bagaimana sikap kita? Oh, saya tidak ingin saudara sampai turun ke bangku langsung sujud. Saya belum sampai ke sana. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah ada memang engkau merasakan ketidaklayakan itu? Atau engkau biasa-biasa saja? Itu kan liturgi gereja. Apakah engkau betul-betul merasa Tuhan aku gagal? Aku enggak taat kepadamu. Aku berdosa. Apakah itu terjadi? Even itu engkau sama-sama di sini? Atau engkau secara pribadi di rumahmu? Saudara, karena secara pribadi saya menyadari, tidak ada satu hari pun yang saya absen, tidak berdosa. Saya tidak tahu kalau saudara. Saya selalu menyadari Tuhan, setiap hari selalu ada kesalahan yang saya buat. Ya, saya tidak tahu kalau saudara. Tapi penulis Tawari mengajarkan kalau umatku merendahkan diri. Saudara. Yang kedua saudara dikatakan apa di sana? Berdoa. Umatku merendahkan diri dikatakan di sana dan berdoa. Merendahkan diri, berdoa. Saudara, doa di sini tidak hanya memiliki pengertian minta. Itu kekeliruan banyak orang Kristen. Doa itu identik minta. Maka kalau bilang doakan saya berarti nitip dong, mintakan saya. Ya. Jadi dulu ada teman-teman itu yang lagi musim-musimnya dulu ke Israel. Jadi asal mau pergi itu selalu telepon saya. Pak Sumardi, mau titip apa? Saya kira mah oleh-oleh ya. Jadi ternyata titipnya itu apa? Doa. Jadi kalau mau titip doa katanya disuruh nulis. Pak Sumardi tulis aja apa permohonannya. Lalu nanti saya akan masukkan ke tembok ratapan itu. Ya. Ya untung saya enggak nitip ya. Jadi jangan dicari kalau ke sana enggak ada titipan saya. Ya, saya orang enggak percaya gitu-gitu. Tuhan hidup, Tuhan di sini juga. Saudara, kalau saudara memahami doa seperti itu, maka saudara susah memahami tentang bertobat dengan berdoa. Doa di sini berarti ketika saya dan saudara bertobat, berarti saya menyadari, saya berseru, saya ngomong Tuhan aku membutuhkan Engkau. Tuhan saya bergantung kepadamu. Beberapa minggu yang lalu saya kutip dalam khotbah saya, ketika orang gak mau berdoa sebenarnya sedang ngomong begini, Tuhan saya sebenarnya gak perlu Engkau. Saya tidak butuh Engkau. Pertobatan di dalam hidup kita itu ketika kita menyadari tidak ada satu waktu pun di mana saya dan saudara tidak membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan. Saudara membutuhkan Tuhan. Bentuk kita, bukti kita bertobat itu kita berdoa kepada Tuhan. Dalam pengertian ini ya, bukan meminta. Yang terakhir saudara, apa yang diajarkan dalam kitab Tawarikh ini? Yaitu mencari wajahnya. Saudara, mencari wajah Tuhan ini sama pengertiannya dengan berbalik. Maka ketika saya menjelaskan pertobatan dari kitab Yoel waktu itu, saya memberikan satu penjelasan secara kata-kata. Bertobat dalam bahasa Ibrani itu dipakai istilah sub. Ya, sub. Sub itu bertobat.
berbalik dia. Berarti kalau saya jalan ke sana, balik sini. Dalam bahasa Yunani suka dipakai istilah metanoia. Sama pengertiannya berbalik. Apa yang dimaksud berbalik? Karena orang yang berbalik itu menyadari bahwa dia itu sudah jauh dari Allah. Sudah jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, maka orang bertobat itu kembali. Maka Tawarikh memakai istilah mencari wajah Tuhan. Balik lagi kepada Tuhan. Balik kepada fokusnya. Saudara, ini tidak kita hanya lakukan sekali. Saudara, ketika kita berbicara tentang berbalik, hanya orang yang menyadari dirinya tersesatlah yang dia bisa berbalik. Saudara pernah kesasar? Ya, saya kadang-kadang di daerah-daerah tertentu tuh susah lihat bis. Ya kan? Ini antara jalan ini belok kanan atau belok kiri. Saya sudah ke kiri, tetap di kanan. Nanti kadang-kadang saya udah masih ke kanan, belok ke kiri ternyata. Nah kalau saya harusnya ke kiri, saya ke kanan, apa yang saya lakukan? Putar, balik kan? Ikuti lagi tadi. Saudara, bayangan sub itu seperti itu. Metanoia itu. Maka kembali mencari wajah Tuhan itu berarti bertobat, berarti tekun berbalik. Dan itu tidak cukup dilakukan sekali. Maka saya memberanikan diri memberi judul Hidup dalam Pertobatan. Saya percaya bapak-bapak gereja kita kenapa memasukkan pengakuan dosa dalam liturgi ibadah. Karena bapak-bapak gereja memahami, mengerti. Enggak hanya sekali buat dosa itu. Ya, jadi kadang-kadang sekali waktu sudah saya pernah menyampaikan khotbah tentang tobat kumat. Si tomat sebentar tobat, sebentar kumat. Gitunya saya menulis jelasan saya. Jadi selesai ibadah kan biasa ya, silam-salam itu. Jadi ini bapak-bapak ini datang, kamu itu yang tomat katanya. Hah? Saya nunjuk langsung saya gitu, kamu itu yang tomat. Saya enggak saya awalnya, padahal tadi saya khotbah tomat. Karena saya enggak merasa punya apa-apa dengan beliau gitu. Kamu itu yang tomat, ngomong-ngomong tomat, kamu sendiri itu yang tomat. Oh baru saya sadar, tomat itu tadi, Kristen tobat kumat. Ya kan? Jadi memang sih saya tomat dan mungkin saya enggak berani lah menghakimi Bapak Ibu tomat. Ya. Tapi kenapa disediakan media untuk pengakuan dosa itu? Karena saya dan saudara sama-sama tomat, tobat, kumat. Ya kan? Nyeselnya orang makan bakso kepedesan. Gak akan makan lagi. Besok ke situ lagi. Nambah cabai banyak. Gak akan makan lagi. Besok datang lagi. Itulah tomat. Ya kalau makan bakso gak apa-apa lah ya. Ya. Jadi makanya ketika kita berbicara tentang hidup dalam pertobatan itu terus. Kita tekun kembali kepada Tuhan. Ya. Saudara, kekeliruan kita adalah kita orang Kristen, orang percaya itu sering merasa benar. Merasa benar itu belum tentu benar. Sama itu, orang yang merasa pinter belum tentu pinter. Orang yang merasa cantik juga belum tentu cantik. Orang merasa baik belum tentu baik. Cuman merasa. Ketika saya dan saudara merasa benar, maka saya dan saudara tidak pernah melakukan pertobatan. Kalau saya dan saudara merasa benar, maka yang saudara dan saya lakukan, saya dan saudara menjadi hakim bagi orang lain. Seperti dalam Lukas 18 itu, pemungut cukai dan orang Farisi dan pemungut cukai. Dia dengan sombongnya, orang Farisi bilang apa? Aku rajin beribadah, dia sebut. Aku memberikan perpuluhan. Ya, oke bolehlah dia memberikan laporan ya, rajin beribadah, memberi perpuluhan, entah macam-macam lah disebutlah, bolehlah.
Tapi berikutnya yang menjadi masalah. Karena dia mulai menjadi hakim bagi pemungut cukai. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Saudara, kalau orang yang punya sikap seperti itu, dia tidak pernah bisa mencari Tuhan. Karena dia merasa benar. Dan dalam beberapa kesempatan, Tuhan Yesus sangat benci dengan orang kayak gitu. Maka saudara, dalam zaman modern ini, jangan kita menjadi orang-orang Farisi modern. Kamu tidak pernah dituntut jadi hakim. Hakim itu cuma satu. Siapa? Tuhan. Ketika kita mendengar firman apapun, yang harus kita koreksi itu diri sendiri. Gak usah sibuk ngilangin selumbar di mata orang lain. Karena di matamu ada balok. Tidak perlu sibuk ngurusi kesalahan orang lain. Karena kita pun punya kesalahan. Perbaiki, pertobatan itu mulai dari sini. Bukan dari sana, dari sini. Ini masa lain saudaraku. Masa-masa ini masa yang harus saya dan saudara pakai untuk introspeksi diri. Sejauh mana saya benar-benar hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara, pertobatan menjadi salah satu topik yang penting. Termasuk ketika Tuhan Yesus melayani pun pertobatan. Ketika Yohanes melayani, Yohanes serukan pertobatan. Ketika Tuhan Yesus melayani pun, salah satu bagian saya ambil dari Matius 4:17 dikatakan apa? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, bertobat menjadi satu tema yang sepanjang masa mungkin masih relevan. Karena sekalipun Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, faktanya saya dan saudara masih sering berbuat dosa. Maka saudara, yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita jujur mengakui bahwa kita berdosa. Dan kita memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan. Sebetulnya itu awal pertobatan saudaraku. Pertobatan itu diawali dari kesadaran, kejujuran, mengakui bahwa dirinya salah, dirinya berdosa, dan perlu pertolongan dari Tuhan. Itu awal pertobatan kita. Saudara, menyangkut dosa ini sesuatu masalah yang serius. Karena ini bukan sekedar kesalahan, ini bukan sekedar kebiasaan, tapi dosa adalah dosa. Kalau engkau menyadari ini, Tuhan, saya membutuhkan pengampunanmu. Itu yang dilakukan oleh orang Israel dalam konteks Tawari. Umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Berbalik dari apa yang jahat. Dan saudara, apa yang terjadi? Baik di Tawari maupun di Yoel maupun di kitab Yunus, termasuk kitab beberapa kitab yang memuat tentang peristiwa seperti itu. Ketika umat berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan memulihkan. Saudara, kadang saya suka bertanya begini. Bangsa kita, daerah kita, atau apalah, dari yang besar sampai kecil ya. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, salah satu yang kita lakukan ini. Itu maka di awal tadi saya kemukakan. Karena saya sendiri mempunyai pergumulan. A, B, C kita sudah sampaikan. Ayo kita lakukan ini, kita lakukan itu. Kalau tidak bergerak, berarti ada something. Ya kan saudara? Sudah punya anak nih. Makanan bergizi Anda kasih. Cukup makannya. Ya kan? Kadang dikasih multivitamin. Tapi itu anak dari tahun ke tahun enggak bertumbuh. Kuntet istilahnya. Ya apa sekarang namanya? Iya. Kuntet bahasa Jawa ya. Stunting. Ya kan? Kan masalah. Jadi dalam kehidupan iman kita sama. Kok enggak gerak-gerak ya kami ini? Saudara, kita harus gerak semua.
Kok kami ini gak gerak, kenapa? Maka saya ingin mengajak kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita akan baca ayat ini sebagai ayat terakhir kita. Mari kita membaca. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini, hari perkenanan itu. Masa lain ini pergunakanlah untuk kita boleh mengalami satu awal yang baru. Untuk kita hidup dalam pertobatan yang sejati. Yang Tuhan inginkan sehingga hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita datang kepada